Hari ini Miss Tina akan membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup yang anak-anak bisa baca dari buku IPA kita halaman 50-72 ya. Jadi setelah menonton tayangan ini, Miss harapkan anak-anak semua mampu untuk mendeskripsikan ciri makhluk hidup dan mengidentifikasi klasifikasi makhluk hidup. Yang bagaimana itu isinya? Yuk kita cek sama-sama, tapi jangan lupa like videonya. Nah, yang pertama tentang ciri dari makhluk hidup. Ini akan membandingkan antara makhluk hidup dengan makhluk mati. Nah, manusia kategori mana? Mobil termasuknya mana? Oke, untuk menjawabnya kita cek sama-sama dulu ya. Ciri makhluk hidup yang pertama yang pasti bernapas. Untuk bernapas yang pasti memasukkan gas dan mengeluarkan gas ya, dengan alat pernapasannya masing-masing. Untuk hewan di sini Miss ada kasih dua gambar, yaitu insang pada ikan dan paru-paru. Nah, untuk berikutnya nanti ada pada hewan, selain ini ada permukaan kulit dan trakea ataupun spirakel pada serangga ya. Nah, untuk tumbuhan ada dua alatnya, yaitu pertama pada daun bernama stomata dan permukaan kulit dari batang bernama lenticel. Berikutnya, kita akan melanjutkan ke bergerak. Bergerak berarti berpindah tempat ya. Tapi untuk edisi biologi, kamu duduk manis saja, terus tangan kamu mengetik, menulis. Nah, itu adalah kategori bergerak. Nah, kalau bergerak pasti ada alatnya. Nah, kalau dari gambar ini, Miss tunjukkan adalah alat geraknya berupa kaki. Nah, selain ini juga ada sayap, tangan, terus otot badan. Berikutnya adalah tumbuh dan kembang. Nah, kalau untuk pertumbuhan berarti dia bertambah tinggi, bertambah berat, dan ada alat ukurnya. Maka dia kategori data kuantitatif. Nah, kalau untuk perkembangan, ini kata kuncinya adalah ada jantan dan betinanya, ada dua individu yang beda jenis kelamin, dan nanti akan menghasilkan keturunan. Nah, kalau untuk perkembangan di sini gambarnya adalah si induk ayam menghasilkan telurnya. Nah, ini yang namanya perkembangan atau perkembangbiakan. Oke. Nah, terus ada nanti makan dan pengeluaran. Yang pasti untuk makanan tergantung makhluk hidupnya sendiri dan pola hidupnya sendiri. Oke. Terus kalau untuk pengeluaran pastinya adalah sisa-sisa dari metabolisme atau segala sesuatu yang ada yang masih dibutuhkan ataupun yang tidak dibutuhkan di dalam tubuh. Nah, untuk pengeluaran ada 3 macam. Kalau pengeluarannya berupa feses itu namanya defekasi, pengeluarannya berupa hormon dan enzim namanya sekresi. Tapi kalau di sini salah satu contohnya adalah berkeringat, terus bernafas, mengeluarkan gas karbon dioksida, terus mengeluarkan urin. Itu salah satu contoh dari yang namanya ekskresi. Berikutnya adalah iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Nah, ini kalau pada tumbuhan bisa dibilang dengan yang namanya gerak, yaitu pemberian gangguan terhadap yang namanya daun putri malu. Ketika dia disentuhkan di satu sisi daunnya, dia akan melayu atau menutup. Ini dia memberikan jawaban. Nah, kalau untuk pada manusia yang pupil mata terhadap gangguan terhadap cahaya, atau ketika kamu dipanggil terus memberikan respon atau jawaban ya, tidak. Nah, berarti itu memberikan jawaban juga, iritabilitas. Nah, yang pasti ada rangsangan atau gangguan dan ada respon atau jawaban. Oke, sampai sini masih aman ya? Oke, berikutnya tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaannya dan perbedaannya. Dan ini yang tujuannya adalah mempermudah dalam mengenal, mempelajari maupun mengetahuinya. Bagaimana prosesnya? Yang pasti kalau dari gambar ini sudah jelas ya, tampak penggolongan atau pengelompokannya. Intinya pertama adalah cari tahu dulu persamaannya. Oke, sesama daun digabungkan, yang jenisnya sama digabungkan, yang warnanya sama juga digabungkan, terus dikelompokkan. Ada yang sayur-sayuran, ada umbi-umbian dan segala macamnya. Lalu dikasih nama. Siapa namanya? Ini kelompok apa? Ini kelompok apa? Oke. Kemudian kalau dalam biologi pengelompokan itu namanya takson dan ilmunya adalah taksonomi. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang sejarah klasifikasi. Di sini anak-anak bisa lihat ada beberapa tokoh yang terkenal dalam pengklasifikasian, dan yang paling terkenal di sini adalah Carolus Linnaeus karena dia akan membahas tentang yang akan kita bahas juga adalah pemberian tata nama makhluk hidup. Oke, dan nanti bisa menggunakan klasifikasi ada 2-6 kingdom. Apa itu kingdom? Nanti akan kita cek. Yaitu di sini perkembangannya adalah kalau plantae itu adalah tumbuhan, animal itu adalah hewan. Terus fungi atau jamur anak-anak sudah tahu ya. Monera di sini adalah bersifat prokariotik, artinya inti selnya itu belum nampak. Yang ada di dalam selnya hanya asam nukleatnya saja atau DNA dan RNA. Oke. Terus
5 kingdom ada tambahan bernama Protista, itu kategori eukariotik di atas dari Monera. Oke, selanjutnya yang 6 kingdom ini dibedakan yang Monera menjadi Archaebacteria dengan Eubacteria, yang bagaimana itu nanti SMA kita pelajari. Oke, selanjutnya tingkat klasifikasi ini paling dasar sampai setengah ya. Ini dari paling dasarnya adalah kingdom atau regnum. Nah, ini nanti kerajaan. Tadi sudah dibahas siapa saja. Kemudian level kedua naik ke atas sedikit adalah divisi untuk tumbuhan, ini dia, dan filum untuk hewan, ini kelompoknya. Kemudian di atasnya lagi, ini sama ya antara hewan dan tumbuhan. Kelas, yaitu contohnya misal ambil dari divisi Spermatophyta. Kelasnya adalah monokotil dan dikotil. Ordonya di sini misal ambil contohnya dari divisi adalah apapun nanti divisinya pasti diakhiri dengan ales. Kalau untuk hewan, apapun filumnya pasti tergantung zat makanan ataupun bahan makanan yang dikonsumsi. Kemudian family. Untuk divisi nanti diakhiri dengan ACAE, yang tadinya ales diganti ACAE atau biasa dibilang AC. Kalau filum jadinya nanti di akhir-akhirnya ditambahkan idae. Lalu lanjut ke genus sama spesies. Ini dua pemberian nama. Nah, kondisinya seperti ini. Genus nama lainnya marga, spesies individu. Contohnya, Christina ganda. Kalau dalam penulisan di tiket pesawat, nama Miss jadinya ganda Christina. Genus Miss adalah ganda, spesies Miss adalah Christina. Nah, jadi kesimpulannya, untuk membahas tingkat taksonomi, kalau kita membahas dari kingdom sampai spesies, yang pasti semakin ke spesies ke puncak, dia akan menunjukkan kemiripan yang sangat mirip. Oke? Tapi kalau dia membahas tentang jumlah spesiesnya atau jumlah individunya, jumlah anggota, semakin dia terendah, dia akan menunjukkan jumlah yang semakin banyak. Kalau dia hanya sampai tingkat kelas, maka jumlah individu yang level kelas itu lebih banyak dibandingkan family. Oke, selanjutnya ini salah satu penulisan tata nama. Contoh yang paling jelas di sini adalah di sini, rubah. Domain ini nanti nama lain dari regnum atau kingdom ya. Di sini terus tadi ada pengkhususan untuk ordo. Untuk hewan tidak ada pengkhususan nama akhirnya. Tapi kalau untuk tumbuhan kita cek ordonya ada ales, cocok ya. Kemudian untuk family kalau pada tumbuhan ACAE, kalau untuk si hewan adalah idae. Nah, kalau untuk pemberian nama seperti yang tadi Miss bilang, adalah nama depannya adalah genusnya, nama belakangnya itu adalah spesiesnya. Oke, berikutnya pemberian nama pada makhluk hidup. Nah, atau biasa dibilang dengan binomial nomenklatur. Ada syaratnya. Di sini adalah tanaman, kembang sepatu. Ada dua versi penulisan namanya. Adalah mesin tik dan adalah tulisan tangan. Yaitu pertama syaratnya menggunakan bahasa Latin, karena pada saat pencetusan pertama kali binomial nomenklatur, bahasa Latin adalah bahasa universal. Ya, jadi semua negara menggunakan bahasa Latin untuk menunjukkan satu benda makhluk hidup. Kemudian terdiri dari dua kata, seperti tadi, ganda, Christina. Tapi kalau di sini sudah 3, hibiscus, rosa, sinensis, ada 3. Tidak masalah ya. Kemudian kata yang pertama itu adalah diawali dengan kapital, kalau yang kedua adalah huruf biasa, dan untuk tulisan ketik seperti ini adalah di italic ataupun dicetak miring. Sedangkan tulisan tangan setiap katanya, suku katanya ini digaris bawahi, karena dia di sini ada 3 nama, berarti 3 garis ya. Hibiscus, rosa, sinensis. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang kunci determinasi. Kalau misalnya masih berlaku yang namanya ujian sekolah dan sekawannya, maka ini wajib masuk ke ujian itu. Nah, ini mencari tahu nama suatu spesies dari ciri-ciri yang ada, ya. Nah, ini nama spesiesnya, atau kita mau cari tahu ini spesiesnya apa. Terus ini ada ciri-cirinya 1 sampai 4. Kita cek satu persatu, ikuti alurnya. Yang pertama, ada 1A hidupnya di darat, 1B hidup di air. Ini ikan yang kita tahu ya. Hidupnya di mana? Oke, betul. Air. Berarti jawabannya 1B. Berikutnya.
Bergerak dengan kaki atau bergerak dengan sirip? Kalau dia bergerak dengan kaki, kita ikuti, dia diminta ke nomor 3. Apakah dia bernapas dengan trakea atau kloaka? Atau dia dengan jawaban 2B, dengan menggunakan sirip, maka kita diminta ke nomor 4. Bernapas dengan insang atau kulit. Jadi yang benar yang mana jawabannya? 1B, 2B, lalu? Iya, 4A. Oke, mantap semuanya ya. Oke, berikutnya adalah virus. Nah, kalau untuk virus nanti di sini bentuk tidak masalah, mau yang bagaimanapun bervariasi. Yang pasti untuk virus bisa dikategorikan ke makhluk hidup kalau dia mampu bereproduksi, dan dikategorikan benda mati kalau dia dikategorikan mampu mati atau mengkristalkan diri. Lalu ketika lokasinya cocok untuk hidup, maka dia akan hidup. Oke, fleksibel dia. Kalau yang ini pasti sudah tahu ya. Oke, SARS. Nah, kalau di jarum penusuknya yang ini dia, yang warna kehijauan ini. Lalu, tadi salah satu ciri makhluk hidupnya adalah bereproduksi. Nah, ada siklus litik lisogenik. Yang bagaimana itu? Ketika satu virus menyuntikkan asam nukleatnya ke sel inangnya atau sel hewan atau tumbuhan yang lainnya, nanti DNA atau asam nukleatnya ini akan memperbanyak diri untaiannya. Oke, melengkapi untaiannya. Kemudian akan terjadi 2 hal, yaitu yang pertama, apakah dia berjenis virus yang ini melengkapi seluruh bagian organ tubuhnya di dalam sel tubuh induknya. Lalu ketika sudah dewasa, sudah oke, akan pecah seperti telur anak ayam tadi ya, pecah dia, akan mematikan sel induknya. Atau ketika dia sudah memperbanyak yang namanya untaian DNA-nya, malah dia nyelip di antara untaian DNA si DNA induk seperti ini. Oke, yang terjadi adalah ketika sel yang sudah terkontaminasi ini dengan asam nukleatnya dari virus, dia memperbanyak diri, maka si virus pun juga akan memperbanyak diri seperti ini dia. Nah, ini nanti akan menghasilkan sel dengan sifat yang agak berbeda dari aslinya ataupun awalnya, karena sudah ada selipan si ini. Oke, sampai sini aman ya. Oke, yang kedua adalah Monera, terdiri dari bakteri dan alga hijau biru atau Cyanophyceae atau biasa Cyanophyta, tidak masalah. Nah, untuk bakteri nanti akan kita bahas mengenai bentuk-bentuknya. Jadi untuk jenis-jenis dari bakteri biasanya diselipkan nama bentuk dari si bakteri tersebut untuk menambahkan nama dari si yang dimaksud. Contohnya, ini ada bentuk bulat-bulat, namanya adalah Coccus, Streptococcus pneumoniae. Nah, ini adalah penyakit menyebabkan penyakit dari yang namanya radang paru-paru. Kemudian ada bentuknya batang atau basil, contohnya adalah Bacillus anthrax, penyakit antraks. Dan satu lagi adalah yang tidak memasukkan nama basil adalah Escherichia coli yang ada di usus besar kita. Terus yang ada bentuk spiral, nah Treponema pallidum. Nah, Treponema tidak memasukkan nama spiralnya ya, tidak masalah. Nah, ini penyebab penyakit kencing nanah. Oke, berikutnya adalah kelompok dari alga hijau biru. Nah, contohnya adalah Nostoc dan Anabaena. Ini merupakan alga yang mampu mengikat gas hidrogen di dalam tanah untuk menyuburkan tanah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang protista atau eukariotik. Dia akan membahas tentang 3 yang mirip ya, yaitu protozoa, alga, dan jamur. Ini bisa anak-anak lihat di buku kita halaman, iya betul sekali, halaman 67-68. Pertama, protozoa. Ini adalah bentuk mirip hewan, zoo. Yaitu pertama ada Rhizopoda. Ini adalah makhluk hidup yang bergerak dengan kaki semua atau seakan-akan dia punya kaki padahal sebenarnya tidak, yaitu amoeba. Terus yang kedua, Flagellata. Dia mempunyai bulu cambuk atau biasa dibilang dengan Mastigopora. Nah, ini contohnya Euglena. Untuk Ciliata, dia menggunakan bulu-bulu halus di permukaan tubuhnya, contohnya Paramecium. Spora, berarti dia tidak memiliki alat gerak. Ini contohnya adalah iya betul sekali, Plasmodium. Ini penyebab penyakit malaria. Dia mengikuti arus darah aja. Oke, berikutnya alga atau mirip tumbuhan. Ini ada alga hijau sampai alga piram. Nah, warna-warna ini tidak masalah. Yang pasti salah satu contohnya adalah di alga merah yang mampu menghasilkan atau memiliki yang namanya anggota penghasil agar-agar ataupun jelly yang dapat kita makan.
Nah, yang terakhir adalah mirip jamur. Nah, kalau mirip jamur ini namanya salah satunya adalah Fusarium. Nah, Fusarium ini adalah kondisi di mana jamur lendir yang mampu membusukkan hasil panen. Oke, yang bagaimana itu silakan cek di buku halaman 69. Berikutnya tentang yang namanya fungi atau cendawan atau jamur. Nah, di sini ada beberapa jenis perkembangan dari yang namanya jamur. Yang pasti zigo dan asko sama deutro pada dasarnya uniselulor atau bersel satu. Sedangkan basidio bersel banyak. Ini ada yang bisa kita makan dan ada yang tidak untuk jamurnya. Nah, sedangkan lumut kerak ini adalah hubungan simbiosis mutualisme antara alga hijau dengan jamur. Jamurnya asko. Nah, di sini si lumut kerak ini dapat kita temui jika lingkungan sekitar kita kategori bersih, ya. Nah, alga akan memberikan sebagian hasil fotosintesisnya ke jamur, sedangkan jamur nanti akan memberikan stok air dan mineral. Oke, sampai sini ada masalah? Kita cek sebenarnya detailnya perbedaan dari cendawan ataupun fungi. Di sini sudah jelas, jadi kamu bisa melihatnya anak-anak di buku kita di halaman 69 sampai 70. Dan yang terakhir adalah Miss ingatkan untuk pengiriman tugas tepat waktu dan jujur. Minggu depan kita akan mengadakan yang namanya small test, tetap laksanakan dengan maksimal. Oke, salam sehat selalu, salam sejahtera, ingat laksanakan protokol kesehatan selalu. Terima kasih.